Dengan terbukti alhamdulillah KPU Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Mhm. sebagai penyelenggara terbaik se-Jawa Timur dengan Mantap. mendapatkan 12 penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur dan Mhm. 1 dari KPU RI. Mhm. Maju di jalur perseorangan, Mhm. itu bakal pasangan calon harus mengumpulkan sekitar 82.000, Mhm. 82 ribuan, nggih. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Nuparambanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Kediri, saat ini saya sedang bersama Ketua KPU Kabupaten Kediri, Mbak Nini Sunarmi. Untuk lebih tahu mengenai persiapan pilkada ke depan, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Baik, Mas, Mbak, Mas. kita ingin tahu bagaimana sih tahapan apa yang sedang disiapkan oleh KPU saat ini? Nggih, terima kasih Mas Mhm. Randy ya. Mhm. Jadi, untuk saat ini KPU Kabupaten Kediri sedang melaksanakan tahapan perekrutan anggota PPK dan juga anggota PPS. Baik. Yang untuk anggota PPK saat ini sedang melaksanakan ujian CAT Mhm. mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Baik. Dengan waktu yang sama pula, ini juga sedang melakukan pendaftaran. Ini teman-teman Sekretariat KPU Kabupaten Kediri Mhm. menerima pendaftaran dari anggota PPS. Mhm. Mhm. Kalau untuk berkaca dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang lalu, apa saja evaluasi yang akan dimaksimalkan untuk ke depan, pelaksanaan ke depan, Mbak? Terkait dengan evaluasi Mhm. pemilu, maupun, pilkada ya dari Pilkada, mhm. 2020 dan Mhm. juga di pemilu, 2024 2004. kemarin alhamdulillah kalau terkait dengan, pilkada, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar kemarin ya seperti tadi kita obrolkan bersama-sama Baik. di pilkada 2020 Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kediri beserta, jajarannya alhamdulillah bisa melaksanakan, proses, tahapan pilkada dengan baik Mhm. dan, dengan terbukti alhamdulillah KPU Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Mhm. sebagai penyelenggara terbaik se-Jawa Timur dengan Mantap. mendapatkan, 12 penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur dan Mhm. 1 dari KPU RI. Mhm. Mhm. Dan, kalau terkait, kami, selalu berbenah Mas, Mhm. jadi, Mhm. KPU Kabupaten Kediri selalu, ingin berbenah, Siap. memperbaiki setiap ada, kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaan Mhm. pilkada Mhm. maupun pemilu di 2020 dan 2024. Nah, alhamdulillah dalam proses itu sebenarnya, kendala tidak begitu berarti ya, cuman Berarti ya. nanti kami akan, meningkatkan terkait dengan, sosialisasi, Mhm. kemudian lebih, di jajaran kami, di ad hoc Mhm. kami, kemudian sekretariat kami untuk, lebih siap lagi, Mhm. apalagi ini kemarin kita sudah melaksanakan terkait dengan, tahapan pemilu yang mungkin Mhm. teman-teman masih, merasakan, hiruk pikuknya di proses pemilu, tetapi Iya. ini harus kita, lebih siap lagi menyiapkan, sekretariat dan juga jajaran kami Mhm. untuk, siap menyongsong di pilkada 2024. Mhm. Insyaallah, kekurangan-kekurangan yang, tentunya kami sudah evaluasi di 2020 Mhm. dan juga pemilu di 2024 untuk perbaikan nanti di pilkada 2024 yang nantinya, jatuh pada tanggal 27 November 2024, ya. Baik, kalau kita, melihat dalam pelaksanaan kontestasi politik ya, tidak selalu bakal calon tidak selalu hadir dari partai, juga datang dari independen. Nah, Oke. kemungkinan itu terjadi di Kabupaten Kediri seperti apa?
Oh iya, Nggih. kalau kita ini ya, kebetulan Mhm mhm. kami, masa jabatan Mhm mhm. 2019-2024, Siap. kami juga kemarin melaksanakan proses, pilkada di Mhm. 2020. Jadi, berbeda sekali suasananya dengan sekarang ya di Iya. 2024. Kalau Mhm. di 2020 kemarin ada, sebelum, ada pengumuman terkait dengan ada ketentuan syarat minimal dukungan Mhm. dari masyarakat untuk maju sebagai calon anggota dari calon dari perseorangan, Mhm. itu sudah ada masyarakat yang datang ke KPU untuk bertanya, Bertanya ya ya? terkait Mhm. dengan persyaratan menjadi bakal Bro, calon bupati, iya wakil iya iya. bupati melalui jalur Perseorangan. perseorangan. Tetapi ada beberapa ya kemarin sepertinya kalau tidak salah itu ada 3 pasangan calon yang minta akun ke KPU Iya. itu. Dan sempat sampai dengan kita melakukan sosialisasi, bahkan pada saat itu kita juga sudah melakukan, bahkan mau Iya. melaksanakan pendaftaran ya Iya iya di iya. KPU Kabupaten Kediri. Mhm. Cuman kalau dibandingkan dengan yang sekarang di 2024 ini sampai dengan kami melakukan mengumumkan, nah ini belum ada ya sampai dengan sekarang yang ya, koordinasi Iya atau iya. meminta persyaratan dan seterusnya di KPU Kabupaten Kediri. Kediri. Ya, berbeda dengan 2020 yang Periode sebelumnya ya, iya yang itu banyak ada kira-kira. kalau tidak salah 3 pasang yang 3 memang dulu. iya Kalau untuk ikutnya. daftar pemilih tetap di Kabupaten Kediri berapa tuh, Mbak? Sekitar ya kalau nggak salah ya, kalau Mhm mhm. DPT itu Mhm. 1.244.944 Sekian ya. ya, sekian. Be Ya, dan itu. untuk syarat memenuhi perseorangan itu Ah, harus iya. memenuhi berapa persen dari suara itu? Ya, kalau, maju di, jalur perseorangan, Mhm. itu bakal pasangan calon harus mengumpulkan sekitar 82.000, Mhm. 94 ya kalau nggak salah, Mhm. 82 ribuan, Mhm. nggih, gitu. Kalau kita ngomong persyaratan, biasanya kan dalam setiap perhelatan kan selalu ditemuin beberapa temuan-temuan, misal, ijazah palsu atau persyaratan-persyaratan lain gitu. Iya. Biasanya terjadi di Kabupaten, Kediri seperti apa? Ya, kalau, yang dilakukan, KPU terkait dengan misalnya nanti Mhm. ada keraguan terkait dengan persyaratan yang diajukan oleh bakal pasangan calon, kami Baik. akan melakukan, verifikasi secara faktual. Jadi, Mhm. bisa kita, datang ke institut atau universitas yang Terkait mengeluarkan ya. ijazah, Mhm. tersebut untuk kami klarifikasi secara Legalitasnya faktual. gitu ya, Iya, Mbak, ya. nggih. Baik, kalau kita berkaca, pada pelaksanaan, pileg dan pilpres gitu, partisipatif pemilih kan kemungkinan biasanya setiap pelaksana itu ngomong, kita selalu berusaha menaikkan. Mungkin Iya. strategi-strategi dari KPU Kabupaten Kediri untuk menaikkan seperti apa untuk Oke, nggih. mengingat pilkada ini kan tantangan ya, untuk menaikkan, gimana, Mbak? Iya, jadi terkait dengan partisipasi masyarakat Mhm. tentunya kami berikhtiar semaksimal mungkin Mhm. untuk, kemudian bisa mengajak masyarakat Kabupaten Kediri pada khususnya untuk datang ke TPS, memilih, calon kepala daerah yang, sudah nantinya akan, ditetapkan pada Mhm. saatnya. Mhm. Nah, ini salah satunya adalah kami, tidak hanya ini menjadi kerja KPU secara pribadi, tetapi menyeluruh ya. Jadi, Baik. pemerintah daerah juga kemarin, seperti halnya pada saat pilkada maupun Mhm. di pemilu, kami berkoordinasi dengan kepala daerah dengan pemerintah daerah ya, Mhm. untuk kemudian bisa dibantu melaksanakan sosialisasi. Mhm. Nah, itu yang pertama. Kemudian Mhm. yang kedua, kami juga menghimbau kepada, jajaran kami, badan ad hoc kami untuk Mhm. melakukan sosialisasi juga. Mhm. Salah satunya jajaran PPK, PPS yang Iya. sudah kami bentuk. Nah, itu tidak hanya kemudian, yang ada budget uangnya, Iya.
tapi kami juga menyampaikan ya nanti sekelas misalnya arisan RT, teman-teman juga bisa datang di sana untuk melakukan sosialisasi. Tidak harus kemudian dalam bentuk formal, tetapi ajakan kepada masyarakat bagaimana kemudian hadir untuk menyampaikan, menyuarakan aspirasinya memilih kepala daerah di nantinya di 27 November 2024. Seperti halnya yang kami laksanakan di sebelumnya, di forum-forum kecil kami meminta kepada jajaran kami di ad hoc kami untuk menyampaikan sosialisasi. Banyak sekali mungkin misalnya ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh media. Nah, misalnya seperti yang kami lakukan pada saat di pemilu juga. Ada desa-desa yang susah sinyal dan seterusnya, kami datang langsung, kita petakan terkait dengan desa-desa yang sulit sinyal, sehingga kami melakukan secara langsung sosialisasi itu kepada masyarakat. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga tidak sendiri ya, kami pastinya dibantu oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan kebetulan saya akrab ya, kami harus menjalin komunikasi dengan baik dengan semua tokoh yang ada di Kabupaten Kediri. Saya nitip kepada kiai-kiai kalau pada saat yasinan tolong nanti kita ajak ya. Terus Pak Pendeta juga ya, Pak Pendeta, terus ada yang dari agama Hindu saya sampaikan. Kebetulan saya dari desa yang banyak Indonesia mini lah ya pokoknya, budayanya banyak. Ya, kebetulan saya lahir di desa yang beragam agama di daerah saya, sehingga ya saya sedikit menitipkan kepada tokoh-tokoh agama itu untuk disampaikan. Ini salah satu trik ya. Bahkan pada saat pengambilan rapot ya, pada saat saya ngambilkan rapot ya, kebetulan diminta untuk sambutan ya, saya sampaikan sekalian sosialisasi. Pokoknya dimanapun kita berada, ya kita tidak terlepas dari peran kita sebagai KPU, ya kita ajak masyarakat sebisa mungkin untuk hadir di TPS pada saat pelaksanaan pemilu maupun di Pilkada 2024. Baik, kalau kita melihat demografi Kabupaten Kediri kan cukup luas ya. Apa saja sih potensi-potensi terjadi kecurangan pemilu atau pilkada itu, Mbak, di Kabupaten Kediri? Kecurangan? Potensi-potensi yang kira-kira terjadi, yang dan diantisipasi oleh KPU sendiri. Oke. Terkait dengan potensi tentunya begini ya, terkait potensi yang ada di Kabupaten Kediri terkait dengan pilkada maupun pemilu. Jadi kami selalu menekankan kepada jajaran kami untuk selalu menjaga integritas. Jadi menjaga integritas dimulai dari jajaran kami, PPK, kemudian PPS, jadi KPPS, bahkan pada saat kami tidak bisa langsung melakukan sosialisasi secara langsung dengan anggota KPPS kami laksanakan dengan Zoom ya, secara serentak ya se-Kabupaten Kediri untuk satu menjaga integritas, netralitas, dan kita sampaikan bahwasanya KPU itu bekerja seperti di dalam akuarium. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Jadi untuk lebih berhati-hati terkait dengan proses apapun itu nanti yang akan kita lakukan sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih waspada dan berhati-hati. Gitu. Baik, kalau dalam setiap perhelatan kontestasi pilkada kita nggak menutup mata bahwa selalu ada dugaan-dugaan money politik terjadinya, itulah politik uang gitu loh. Nah, mungkin KPU sendiri mengantisipasi hal itu seperti apa sih? Oh iya, kalau terkait dengan money politik ya, money politik itu berarti ya kita sampaikan pada saat sosialisasi, misalnya yang bisa kami lakukan sebagai penyelenggara di KPU adalah satu, kita membentengi sekali lagi jajaran kami ya, mulai dari KPU itu sendiri kita sampaikan, kemudian kepada badan ad hoc kami juga kita sampaikan terkait dengan money politik ya, bahwasanya kita memilih pemimpin untuk
5 tahun ke Iya, depan. iya. Jadi jangan sampai tergadai hanya karena uang yang tidak seberapa mungkin Mhm, yang kemudian bisa mempengaruhi pilihan dan mhm, menjatuhkan pilihan yang salah. Tentunya apa namanya, menyampaikan kepada masyarakat, kepada lebih ke ad hoc kami juga bahwasanya ya sudah kita bentengi diri kita sendiri minimal itu dan disampaikan kepada masyarakat pada khususnya untuk bisa lebih mengenali terkait dengan calon kepala daerah, calon pemimpin yang nantinya akan memimpin Kabupaten Kediri ataupun yang lain memimpin apa namanya di Kabupaten Kediri ini untuk tidak tergoda dengan rupiah yang mungkin tidak seberapa. mhm, mhm. Baik Mbak Nini, ini sudah memasuki sesi terakhir, saya memberi waktu Mbak Nini 1 atau 2 menit untuk menyampaikan sosialisasi atau ajakan atau imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Monggo silakan. Oke, Mmm, baik, kepada masyarakat Kabupaten Kediri, saya, mengajak kepada panjenengan semuanya untuk nanti di tanggal 27 November 2024 untuk hadir di TPS-TPS yang sudah disediakan sesuai dengan DPT panjenengan semuanya. Pilihlah pemimpin, pilihlah bupati dan wakil bupati yang sesuai dengan pilihan panjenengan semuanya. Jangan golput karena 5 tahun ke depan pilihan ada di tangan panjenengan semuanya. Matur suwun. baik, terima kasih Mbak Nini. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai kita bersama Ketua KPU Kabupaten Kediri, Mbak Nini Sunarmi. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Sebelum pamit, saya sampaikan bahwa nanti video ini akan tayang di 6 channel kami, di tribunjatim.com, di surya.co.id, di Tribun Mataraman, dan Tribun Madura dan Tribun Jatim Timur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.